Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu sudah terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah mendengar, Bu? Terdengar, Ya, kita agak terlambat ya. Walaupun di kampus Ibu tadi masih cari jaringan WiFi dan nggak dapet ya. Akhirnya tethering juga gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Seperti biasa, semua sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Bu. Sehat. Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Bu, bagaimana, kalau Bu? gitu, alhamdulillah. Eh, Sekarang yang belum hadir siapa ya? Biar cepat ya presensinya ya. Yang belum hadir siapa nih? Atau udah hadir semua? Bentar. Izin, Bu, 2, 1. untuk Hasan, izin tugas luar, Bu. Dinas luar, Bu. Siapa? Siap Muhammad Hasan, Bu. Muhammad Muhammad Hasan. Ihtisamul Hasan. Oh iya, itu ya. Apa namanya? AMD ya? Iya nggak sih? Tugas itu bukan? Siap, Bu. Siap, Ibu. Betul, Bu. Bukannya tadi pagi ya? Atau masih ya? Ya nggak apa-apa. Terus siapa lagi? 22. Berarti harus 24 ya? Ini ada 21. Berarti 3 orang. Muhammad Ihtamul Hasan. 2 lagi siapa? Siapa ya? Oh, Siap, Aloysius, Bu. Aloysius ya. Kemana? Belum ada info. Satu Izin, lagi Bu. siapa? Untuk Alo mungkin terkendala jaringan, Bu. Sedang menghubungkan, Bu. Oke. Ya, satu lagi siapa ya yang belum join? Bu, Faisal, Bu. Faisal Rahman. Kemana? Belum ada info juga. Izin, Bu, masih kami coba hubungi, Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa buat Faisal, Aloysius ya. Nggak apa-apa, nanti Ibu akan cek di akhir perkuliahan ya. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Sudah muncul ya di layar Anda ya. Siap, sudah, Bu. Oke, kali ini kita akan lanjutkan materi dari pemrosesan sinyal digital. Kali ini kita lanjutkan terkait sinyal, yaitu kita akan pelajari bagaimana cara mensampling sinyal, kemudian melakukan rekonstruksi sinyal, dan juga teorema, aturan berkaitan dengan sampling sinyal, yaitu teorema Nyquist. Dari 3 hal ini akan di breakdown lagi berkaitan dengan bagaimana proses processing pada sebuah sinyal digital. Tentu saja dia akan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah proses sampling, kemudian kuantisasi, dan coding atau pengkodean dari sinyal. Nah, nanti di breakdown lagi dari proses sampling ini kita akan lihat bagaimana proses merekonstruksi sinyal, dan tadi yang telah Ibu sampaikan, bagaimana
aturan terkait proses sampling berdasarkan teorema Nyquist atau nama lainnya adalah teorema sampling. Nah, jika kita melakukan proses sampling tidak sesuai dengan apa yang diharuskan oleh Nyquist, nanti konsekuensinya akan terjadi yang namanya aliasing. Oke, yang pertama kita lihat dulu kenapa kita harus mempelajari 3 hal tadi ya, berkaitan sampling, kuantisasi, dan pengkodean. Kita lihat dulu dalam skema pemrosesan sinyal digital secara general. Jika kita lihat dalam blok diagram yang tampil di layar Anda, jadi posisi digital signal processing itu prosesnya di sini. Apa yang harus dia proses? Yang harus dia proses adalah berupa sinyal yang bersifat atau kategorinya adalah sinyal digital. Nah, sinyal digital ini berasal dari inputan sinyal yang bersifat analog. Nah, sinyal analog ini akan dirubah ke dalam bentuk sinyal digital menggunakan konverter yaitu ADC ya, analog to digital converter. Di sini kita abaikan dulu ya, walaupun terkadang gitu ya, tidak semua inputan sinyal digital ini yang akan kita proses gitu ya, yang akan kita rubah, kita konversi ke dalam bentuk sinyal digital. Hanya misalnya sinyal analog tertentu, maka di sini diberikan yang namanya filter analog gitu ya, kadang-kala ya sesuai kebutuhan. Nah, walaupun sudah diproses gitu ya dengan teknik tertentu ya kan, metode tertentu dari sinyal digital ini, namun biasanya outputnya pun kita memerlukan gitu ya, biasanya diubah kembali dalam bentuk outputnya berupa sinyal analog seperti semula. Nah, maka sinyal digital yang sudah mengalami processing akan dikonversi ulang lagi ke dalam bentuk analog menggunakan konverter lain yaitu digital to analog converter. Sama, sebetulnya dia sudah berupa signal output keluaran dalam bentuk analog, tapi kadangkala output yang ingin diperoleh misalnya punya karakteristik atau kategori tertentu. Biasanya dilakukan ini, diberikan filter dari berupa reconstruction dari sinyalnya itu, ya, karena akan dibalikan lagi ke dalam bentuk harusnya output analog ini ya sama dengan output yang ini, gitu ya, walaupun misalnya difilter hanya di beberapa bagian saja. Ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai skema dari digital signal processing atau skema secara umum dari pemrosesan sinyal digital. Maka kita lihat di sini sangat penting kita melakukan proses konversi sinyal. Dalam hal ini sinyal inputan dari yang akan kita proses menggunakan DSP berupa sinyal analog. Maka dari itu kita akan mempelajari bagaimana atau kenapa kita melakukan konversi sinyal analog to digital. Jadi prinsipnya adalah kenapa ini dilakukan? Karena sebagian besar dominannya existing signal atau sinyal alam yang ada di sekitar kita itu, sinyal seismik dan lain-lain, bersifat atau mempunyai karakteristik sebagai sinyal analog. Nah, selain itu, berdasarkan beberapa alasan, gitu ya, sebetulnya kan kalau awalnya sinyal analog, ya paling gampang kan mengolahnya juga sinyalnya pengolahan sinyal analog, ya kan? Tapi kenapa yang sekarang yang berkembang adalah pengolahan sinyal digital gitu ya, yang lebih banyak digunakan karena alasan salah satunya adalah electronic device yang ada saat ini kebanyakan semuanya sudah bersifat digital, ya kan? Maka ya tentu saja dia hanya bisa mengolah sinyal-sinyal digital. Nah, untuk mengolah
sinyal analog secara digital, tentu saja hal yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan konversi atau pengubahan dari sinyal analog ke sinyal digital. Nah, pada pengolahan sinyal digital, yang ini diingat ya, yang inputnya berupa sinyal analog, perlu sebuah proses awal yang disebut sebagai digitalisasi. Nah, bagaimana cara melakukan digitalisasinya? Digitalisasinya adalah menggunakan converter, yaitu menggunakan analog to digital conversion, mengkonversi, alatnya ya konverternya, gitu ya. Nah, nanti sinyal analog yang ada itu akan di dalamnya itu melalui atau melewati, mengalami proses. Apa saja prosesnya? Prosesnya adalah yang pertama sampling, kemudian proses kuantisasi, gitu ya, kemudian proses coding. Nah, sekarang kita lihat sinyal analog, misalnya kalau kita simbolkan seperti ini, XAT berarti apa? Sinyal analog, X itu sinyal, A-nya itu subscript index ini analog, pada setiap waktu, ya kan? Nah, P ini berarti dia adalah sinyal analog yang bersifat waktunya adalah continue, gitu ya. Sinyal domain waktu continue. Inilah yang akan kita sampling, gitu ya. Nanti akan dijelaskan apa saja yang harus kita perhatikan ketika melakukan sampling, proses sampling ini, sehingga dihasilkan sinyal yang bersifat diskrit. Nah, ditandai dengan domain waktunya sudah terkuantisasi, tersegmentasi, hanya di sequence waktu tertentu, XN ini. Nah, nanti kan sinyal digital. Kalau digital kan outputnya ini, dalam bentuk bilangan biner 0101. Untuk sampai ke sini, perlu yang namanya proses kuantisasi. Jadi dikuantakan, dipaket-paket dalam setiap satuan waktu tertentu. Nah, makanya ini disimbolkan seperti ini, sinyal yang terkuantisasi di setiap waktu tertentu. Jadi di sini sebetulnya proses kuantisasi itu tersegmen-segmen, tapi berurutan setiap waktu itu, makanya dia bersifat continue. Nah, di sini dari hasil perkuantisasian nanti dikategorikan berdasarkan level tertentu. Levelnya itu kita kategorikan ke dalam bentuk bilangan biner. Kalau nggak 0, ya 1. Gitu ya. Sekarang kita lihat dulu yang pertama, proses sampling. Nah, contoh proses sampling misalnya adalah yang biasa dilakukan ya, melakukan sampling itu ketika kita melakukan misalnya proses sound recording. Proses rekaman misalnya siapa sih Paul ini mau jangan Paul ya, udah hilang. Bukan hilang, udah nggak ada ya, siapa? Tulus. Nah, misalnya dia mau merekam suaranya gitu. Apa yang dia lakukan sebetulnya pada saat proses sound recording? Pertama, ya tentu saja dilakukan proses rekaman, ya kan? Suruh nyanyilah si penyanyi ini, ya kan? Nah, suruh ngomong lah, gitu kan ya. Apa yang dilakukan? Dia dengan cara suara dari orang ini direkam, ya kan? Dilakukan proses merekam suara, di mana suara dari penyanyi ini adalah sebetulnya adalah suara dalam bentuk sinyal suara untuk ini bersifat sinyal dengan domain waktu continue, ya kan, terus menerus kan. Nah, kemudian suara ini kan direkam gitu ya, masuk ke dalam electronic device ini gitu ya. Nah, electronic device-nya kan bersifat digital, maka diperlukan ada proses merubah bentuk
sinyal waktu kontinu dalam hal ini suara gitu ya ke dalam bentuk suaranya yang bersifat atau kategorinya sinyal waktu diskrit. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, suaranya sudah direkam masuk ke dalam recorder gitu ya. Nah, nanti hasil dari rekaman suara yang kita dengarkan itu, misalnya kita dengarkan via speaker atau dan lain-lainnya ya, pengeras suara atau apapun lah gitu ya. Hal yang kita lakukan ketika kita mendengarkan suara gitu ya, itu dari hasil proses recording yang pertama ini, itu sebenarnya adalah kita sedang melakukan proses mengembalikan sinyal dalam domain waktu diskrit yang ada di dalam peralatan ini ya, mixer dan lain-lain gitu ya, yang suara ke yang kita dengar, ya toh? Nah, berarti kita sedang melakukan proses mengembalikan sinyal ke bentuk dari diskrit ke bentuk sinyal waktu kontinu. Nah, yang kedua ini yang namanya proses rekonstruksi sinyal, gitu ya. Nah, bagaimana proses sound recording ini akan bagus atau kualitasnya bagus? Nah, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah bagaimana proses sampling yang dilakukan. Kita lihat bagaimana dalam hal ini efisiensinya. Nanti kita lihat efisiensinya itu ada di mana. Nah, sedangkan dari yang sudah Ibu jelaskan nih, proses sampling itu apa? Jadi sebetulnya singkatnya adalah proses mengubah sinyal analog yang awalnya berbentuk sinyal dalam domain waktu kontinu menjadi dalam bentuk sinyal waktu diskrit. Itu ya, itu yang pertama kali. Karena ya awalnya sinyalnya analog ya kan, maka perlu ada perubahan dulu. Maka dari itu kita lihat contohnya ya. Ini kan contoh secara kualitatif ya. Nah, sekarang kita lihat kuantitatifnya. Misalkan suara si tadi penyanyi itu misalnya suaranya dalam bentuk sinyal analog bisa kita buatkan gitu ya. Bagaimana sih bentuk sinyalnya itu secara matematis, misalnya kita buat sinyal suaranya itu diwakili oleh persamaan sinusoidal ini, misalnya ya, kan gelombang suara ya, ya dia mengadopsi persamaan gelombang. Ini 5 cos 2V Ft gitu kan ya, frekuensi kali waktunya ya kan. Dengan A-nya kalau di persamaan gelombang adalah ini 5 amplitudonya ya kan. A cos 2V Ft gitu kan. Nah, ini sebenarnya persamaan gelombang suara. Nah, sekarang jika sinyal analog ini berarti kan sinyal waktu kontinu ya. Nah, karena ya sinyal analog misalnya suara bisa kita dengar ya mulai dari T sama dengan 0 ya kan. Waktu sebelumnya ya nggak ada ya sinyalnya ya, nggak ada ya. Nah, sampai kapanpun misalnya bentuk suaranya akan seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat kalau sinyal analog ini kita lakukan proses sampling dengan proses penyempelannya di setiap atau istilahnya sampling rate setiap 8.000 Hz. Nah, coba di sini kita disuruh mensketsa, memplot gitu ya, menggambarkan spektrum. Dalam hal ini apa? Kalau kita berbicara spektrum berarti kan sinyal analog dalam domain waktu ini kita rubah ke dalam domain frekuensi gitu ya. Nah, bagaimana sinyal analog yang original ini kita rubah dari domain waktu ke dalam domain frekuensi. Ya, biasanya spektrum seperti itu. Nah, yang kedua adalah coba plot juga spektrum dari sinyal analog ini gitu ya. Untuk sinyal yang sudah disampling ya, disampling
sebesar dengan sampling rate-nya adalah 8.000 Hz dari 0 sampai 20 kHz. Nah, gimana tampilannya gitu ya? Secara kalau kita gambarkan, kita plot tuh akan bentuknya seperti apa. Oke, kita lihat dulu ya nomor pertama. Yang A, kita akan gambarkan dulu bagaimana spektrum sinyalnya. Nah, yang harus dilakukan adalah kita analisis dulu sinyal analognya. Ya, kita cek dulu. Nah, di sini katanya peak value-nya 5. Artinya apa? Peak value itu amplitudonya 5. Nah, ya kan? Ya, kita lihat nih dari persamaan gelombang. A cos 2V Ft, ya kan? A-nya amplitudonya 5, cos 2V Ft. Berarti apa? Frekuensi kali waktu, setiap waktu, ya kan? Berarti kita lihat amplitudonya 5, sinyal analog itu punya frekuensinya adalah 1000 Hz. Nah, sekarang untuk menggambarkan dari domain waktu ke dalam domain frekuensi, lihat kan kalau tadi domain waktu, nah kita lihat sinyal digambarkan dalam domain frekuensi. Berarti kan dari xt kita rubah ke dalam nih x besar f. Ya kan? Gimana caranya? Nah, pertama, bentuk sinyal xt, x kecil t ini, kan ini bentuknya sinusoidal ya. Kita rubah ke dalam bentuk eksponensial. Menggunakan apa? Nah ini, menggunakan kaidah Euler yang sudah Anda pelajari dulu di matematika teknik. Masih ingat ya? Masih ingat? Berarti kalau cos theta sama dengan berapa? Kan Euler itu menghubungkan bentuk trigonometri dengan eksponensial gitu kan kalau di matematis. Nah, sekarang kalau cos theta itu ada yang masih ingat? Sama dengan I theta gitu ya, ditambah E pangkat min I theta dibagi 2. Masih ingat? Masih lupa? Ingat ya? Sama nih, berarti kita masukkan ini ya 5 ya kan? Ini 5, nggak usah kita ini kan. Nah, bentuk ini cos dalam kurung cos theta kan? Nah, seperti ini cos theta. Masukkan ini E pangkat I. Nah, kalau di sini E pangkat J 2V. Nah, kan tetanya ini 2V kali 1000T. Nah, masukkan E pangkat J theta ditambah E pangkat min J theta. Ingat, dibagi 2. Ya kan? Nah, masih ingat ya, kalau dalam matematika kan kita perlu sederhanakan ya. Ya, ini kita bisa bagi 5 bagi 2, makanya muncul ini 2,5 kali dengan masing-masing ini. Oke, jadi langkah pertama Anda harus mengingat lagi semuanya tentang kaidah Euler. Sinyal sinusoidal kan nggak hanya cos, ya kan? Bisa aja sin, ya kan? Nah, Anda ingat lagi bentuk Eulernya untuk sin sesuatu apa. Silahkan Anda ingat lagi ya. Nah, belum beres ya. Ini baru bentuk, makanya dulu masih ingat deret Fourier dalam bentuk trigonometri ya kan. Terus deret Fourier dalam bentuk eksponensial. Nah, ada maksudnya ya kan. Nah, ini salah satunya kita gunakan kalau mengolah sinyal ya kan. Memproses sinyal, mengkonversi sinyal dari domain waktu ke dalam domain frekuensi kita gunakan. Nah, buktinya apa? Kita lihat sini. Ada yang masih ingat? Fourier series expansion. Apa itu? Perluasan deret Fourier. Sudah kita pelajari kan di matematika teknik 2? Betul ya? Aloysius masih ingat? Nah, ini di sini kita gunakan. Kalau dulu kan ya simbol-simbol matematika ya, persamaan matematika. Nah, ini real yang kita gunakan. Walaupun ini masih teori ya, di level teori, nanti di praktek Anda akan lebih langsung paham. Nah, jadi masih ingat deret Fourier itu
Kita tapi lakukan proses perluasan, ya kan? Kan sinyal sinusoidal karakteristiknya apa? Sinyalnya bersifat periodik, balik lagi ya setiap periode tertentu. Nah, jadi ini adalah bentuk apa? Perluasan deret Fourier untuk sinyal periodik yang continuous. Nah, dalam bentuk ini apa? Eksponensial. Gitu ya. Sehingga kalau dalam deret Fourier, apa yang harus kita cari? Masih ingat? Kita harus mencari koefisiennya. Kalau bentuk eksponensial, koefisiennya simbolnya hanya C. Betul ya? Nah, C-nya ada yang plus sama yang negatif. Nah, ini di buku A ini adalah contoh yang Ibu ambilkan dari textbook yang kita gunakan di perkuliahan ini yang Litan. Ada yang sudah punya ya, semua ya? Sudah download ya? Ada yang belum? Siapa yang belum? Daniel, sudah punya Daniel? Ibu, belum Bu. Ah, belum ya. Yang sudah siapa? Yang sudah siapa? Arif. Nah, Arif tuh suka yang rajin. Arif udah punya belum? Suka yang rajin, emang yang lain enggak ya? Ya rajin semuanya. Arif udah punya belum, Rif? Izin Bu, untuk file ini Bu. Ya, referensi perkuliahan kita, pemrosesan sinyal digital, yang nomor 2. Digital Signal Processing, punya karangannya Litan. Sudah punya, Rif? Siap, masih belum Bu, izin Bu. Alah, tuh Arif aja belum. Lah, terus siapa yang punya? Siap yang 838 halaman tuh. Iya, ya banyak aja. Andriansa udah punya. Coba lihat. Siapa ada, Bu? Nah, coba lihat bab 2, chapter 2. Siap. Coba lihat nih, soal yang ini. Mana soalnya? Nih, Yang nih, 2. chapter 2, example 2.1. Oh siap Bu, sudah Siap, Bu, Bu. izin. Ya, ada ya? Nanti yang Ada, Bu. lainnya, ya, sama ya. Nah, nanti yang lainnya yang belum punya, gampang kan? Andriansa ya, tinggal download ya. Siap, Bu. Udah free, udah gratis. Yang lainnya juga wajib ya. Kalau nggak menemukan, Andriansa kamu yang men-share ya ke teman-temannya ya. Nah. Oke, nah Anda lihat di buku Litan ini tidak, ini Ibu hapus lagi appendix-nya ya. Sebetulnya lihat, nanti persoalannya akan begini terus. Nah, ini belum beres ya nih. Sampai sini kan koefisien ya, matematika ya. Ini matematika. Jadi di dalam buku signal processing, tools matematikanya akan diberikan sedikit sekali. Karena bukan dianggap ya, karena mata kuliah signal processing ini mata kuliah yang memerlukan dasar prerequisite ya toh. Maka yang masih belum ingat, masih lupa, silahkan Anda manfaatkan 2 kali 50 menit tugas mandiri Anda untuk reminder lagi tentang ini. Euler, ya toh? Deret Fourier, bentuk eksponensial, cari koefisiennya. Karena kalau ini bermasalah, Anda tidak bisa memplot spektrum dari sinyalnya. Anda lihat, kan sudah dapat ini koefisiennya, tinggal Anda plot. Nah, lihat. Ini ordenya di sini sebenarnya 1000 ya, 1000 dan 1000. Nah, tinggal Anda plot di sini. Ada 1000 kan yang dimasukkan nilai koefisiennya. Ya, jadi Anda tidak bisa memplot spektrum sinyalnya gitu ya. Dalam hal ini domainnya berubah dari domain waktu ke dalam domain frekuensi kalau tools matematikanya kewalahan gitu ya. Jadi sebetulnya ini dianggap semua udah bisa
di digital signal processing-nya ya paling merubah-rubah aja, merubah bentuk sinyal dari domain waktu ke dalam domain frekuensi. Maka inilah gambar plotting dari spektrum sinyal originalnya tadi, sinyal analognya itu seperti ini. Nah, yang kedua, yang bagian B adalah Anda harus setelah tahu ya bagaimana sinyal analog tadi diplot dalam domain frekuensi. Nah, sekarang kita sinyalnya yang tadi X besar saja, kita lakukan sampling. Nah, di sampling di setiap 8000 Hz. Nah, bagaimana menggambarkannya? Kan ini sinyalnya periodik ya, balik lagi. Tapi baliknya ini, nah di setiap ini 8000 Hz. Nah, makanya di sini. Nih, ketika 8000, ini kan ini ya, kilohertz ya. 1 kali 8000, kan mulai dari 0 ya. 0 kali, nih, kelipatan ini. N kali dengan, frekuensi samplingnya. Frekuensi sampling itu mana? Yang ini, yang 8000 Hz. Berarti kalau 2 kali Fs. Berarti 2 kali 8000, 16000. Nah, kayak gitu. Berarti kalau 3 kali Fs, 3 kali 8, 24. Nah, di sini. Itu ya. Nah, kenapa yang 24 ini nggak dituliskan? Ya, karena permintaan dari soalnya, lihat. Hanya memplot dari 0 sampai 20 kHz saja. Maka digambarkanlah seperti ini. Oke, silahkan. Nah, kenapa gambar kok dari 1000 yang 2000, 3000, 4000, 5000, 6000-nya nggak ada, ya kan? Nah, coba ingat lagi deret Fourier, perluasan deret Fourier. Oke ya, ini tugas Anda. Ini sebetulnya matematikanya di situ. Sinyalnya sih cuman seperti ini, Anda bisa menggambarkan sampai sini aja ya. Kalau yang si 24 kHz-nya nggak masuk, berarti Anda udah paham, udah mengerti. Karena yang diperlukan hanya sampai sinyal yang frekuensinya di bawah 20 kHz. Secara matematis, perluasan deret Fourier bisa sampai N-nya berapapun kan? N-nya 5 kali 8, 40 ribu kHz kan bisa juga, ya kan? Tapi kan yang diminta sampai dengan 20 kHz. Gitu ya. Inilah perlu mengingat lagi tools matematiknya. Gitu ya. Oke. Ini contoh yang pertama. Nah, ketika proses sampling yang kita lakukan ini betul atau enggak? Kan pertama bisa dicek secara matematis, ya kan? Betul atau enggak, ya kan? Kedua, kita lakukan yang namanya proses rekonstruksi sinyal. Jadi, dalam pemrosesan sinyal digital nih, setelah sinyal waktu diskrit ini diproses, didapatkan gitu ya. Nah, biasanya tadi yang seperti blok diagram Ibu sampaikan, sinyal itu akan dikembalikan ke bentuk sinyal waktu kontinu lagi, seperti asalnya. Misalnya ya, ini adalah gambar hasil sampling. Informasi sinyalnya, hasil sinyal dalam domain waktu diskrit hanya ada di titik-titik ini saja. Oke, di antara dua titik ini tidak ada informasinya, alias apa? Kosong, ya kan? Nol, nggak ada informasi sinyal yang kita dapat. Jadi hanya ada di setiap sequence waktu tertentu. Inilah yang kita dapatkan sinyal waktu diskritnya. Nah, betul nggak sih hasil sampling yang kita lakukan? Kita lakukan proses rekonstruksi dari sinyal diskrit ini menjadi sinyal kontinu. Gimana caranya? Ya, karena kita tahu titik ini dan titik ini, ya kan? Kalau rekonstruksinya, ya
Berarti kira-kira yang bentuknya seperti apa? Ya paling mudah kita modelkan bentuknya linier, ya nggak? Regresi linier, kan kayak gitu ya. Nah, nanti hasilnya di sini betul apa enggak? Ya, kita nggak tahu, tapi kan misalnya bentuk awalnya adalah sinyal sinusoidal. Ya, mirip lah. Pokoknya kalau sinyal itu, merekonstruksi itu, intinya adalah nilai-nilai sinyal pada nilai yang ekstrim. Bisa kita ketahui. Kalau fungsi sinusoidal yang kita perlukan apa? Kalau di gelombang berapa simpulnya, ya kan? Berapa amplitudo maksimumnya, kan kayak gitu ya. Kalau contohnya kalau suhu, pengamatan suhu, berapa suhu rata-ratanya, ya kan? Berapa suhu paling tinggi dan paling rendah, kan gitu. Cukup dengan informasi suatu tempat kita tahu berapa suhu rata-ratanya. Misalnya di Pondok Betung rata-rata suhunya sekian. Oh, berarti kita dengan informasi itu kita tahu, oh berarti kita kalau beli baju ya jangan yang terlalu buat di winter, ya kan, atau buat di musim dingin banget, kan nggak usah gitu kan. Atau kalau temperaturnya sangat tinggi, ya siap-siaplah AC-nya jalan terus, ya kan, kipasnya jalan terus, ya kayak gitu. Jadi cukup prinsipnya ketika merekonstruksi sinyal itu setidaknya nilai-nilai yang informasi yang berartinya itu kita bisa tahu. Informasi yang ini, yang garis linear ini untuk apa? Ya kira-kira lah. Kira-kira kita bisa prediksi, oh perubahannya dari sini sampai sini tuh paling gampang kan perubahannya yang kayak gini aja. Linear apa nih? Naik, ya kan, kayak gitu. Perubahannya linear. Nah, sekarang Anda lihat, jika kita, ini kan sampelnya seperti ini, ya kan? Sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kalau ambil sampelnya, nih, coba ya, hanya titik ini, dan ini. Rekonstruksi sinyalnya, jadi gimana? Yang mungkin, ya nih, coba ya, Ibu hubungkan di bawah. Ini, betul ya? Dan sini, betul kan? Anda lihat, nilai-nilai yang atas ini, yang bagian ini, bahkan ini, sinyal yang ini, menjadi tidak ada informasinya ya. Sinyal awalnya bentuk sinusoidal malah jadi bentuknya seperti ini. Berarti kan ada yang hilang, ya kan? Informasi yang ini tuh tidak ada. Maka, jika kita melakukan proses sampling, nah ini kan hasil sampling, gimana caranya menyampling ya? Samplingnya banyak atau sedikit? Nah, kalau sedikit aja biar nggak ribet misalnya ya. Nah, kalau jumlah sampelnya terlalu sedikit, maka seperti tadi nih, harusnya sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Ini sampelnya cuma 3, kan lebih dikit ya? Mungkin saja terjadi kesalahan ketika merekonstruksi sinyal. Salah, ya nggak? Karena nggak sesuai dengan hasil samplingnya dan sinyal awalnya. Itu kalau kita melakukan jumlah samplingnya terlalu sedikit, frekuensi samplingnya terlalu kecil, gitu. Nah, gimana caranya biar kita melakukan samplingnya dengan benar sehingga tidak muncul kesalahan? Nah, pada proses rekonstruksi, gitu ya, sinyal, harusnya ini sinyal aslinya. Ketika direkonstruksi ke dalam bentuk digital, ya bentuknya juga kurang lebih sama. Artinya apa? Seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita lihat nilai maksimumnya di sini ya ada di sini, ya kan? Minimum di sini ya di sini juga minimum, gitu ya. Nah, ini sebetulnya proses rekonstruksi sinyal yang betul, yang masih menggambarkan sinyal aslinya. Nah,
bagaimana merekonstruksi sinyal? Bisa kita lakukan dengan melakukan sampling. Apa yang disampling? Pertama, bisa periodenya atau frekuensinya. Yang tadi dijelaskan kan frekuensi sampling, ya kan? Nah, kalau frekuensinya artinya kita akan bagi-bagi sinyal asli ini ke dalam jumlah sampel sinyal tertentu gitu yang kita tentukan dalam setiap detik. Dalam setiap detik, sinyalnya itu ada berapa banyak yang bisa lewat gitu ya, yang bisa kita capture. Kalau periode kita melakukan samplingnya adalah menggunakan parameter periode, jadi kita setting pada setiap interval waktu tertentu berapa sih sampel sinyal yang ada gitu ya, itu berdasarkan periode. Jadi bisa dua ya, jika mau dibagi-bagi via frekuensi atau periodenya. Oke, ini sebetulnya sama ya. Nah, cara melakukan proses rekonstruksi biar seperti ini ya, sinyal awal dan sudah dilakukan proses digitalisasi dari continue ke discrete, ini sama, maka harus memenuhi kaidah atau teorema tertentu, yaitu teorema Nyquist. Jadi, kalau kita mendapatkan sebuah sinyal waktu diskrit, hasil konversi tadi ya, yang indikatornya mampu mewakili sifat sinyal aslinya, gitu ya. Ini kan sinyal aslinya continue, kita buat diskrit, tapi sifat dari sinyal diskrit ini sama dengan sinyal aslinya, gitu ya. Itu artinya kita memerlukan proses sampling yang sesuai syarat dari Nyquist. Apa itu syaratnya? Dari Nyquist adalah nilai frekuensi samplingnya harus lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimumnya, lebih besar atau sama dengan, ya. Kenapa dilakukan ini? Agar tidak terjadi kehilangan informasi yang berarti. Artinya apa? Informasi yang signifikan ketika merekonstruksi sinyal. Contohnya apa ya? Kalau informasi yang berarti biar nggak hilang. Contohnya kayak notifikasi kita BMKG. Notifikasi gempa terjadi di laut skala sekian. Nanti kan ada tidak berpotensi tsunami. Nah, kan kalau ada informasi kata tidak, ya berarti kan orang merasa aman, ya kan? Tidak berpotensi misalnya. Walaupun masih berpotensi, tapi kalau ada ya kecil gitu ya, nggak berbahaya kan berarti. Coba Anda bayangkan kalau informasi kata tidaknya yang hilang. Berarti kan notifikasinya menjadi terjadi berpotensi terjadi tsunami, kan beda konsekuensinya ya, hanya dengan satu. Nah, berarti kita harus menghindari ini. Sinyal aslinya, informasi yang berartinya seperti tadi, nilai maksimumnya, ya kan, nilai paling minimumnya, semua masih kita bisa dapatkan. Nilai rata-ratanya berapa, nilai yang ekstrim-ekstrimnya misalnya ya. Nah, ini bisa kita tetap dapatkan. Nah, aturannya sekali lagi ya, nilainya adalah kita melakukan frekuensi, ini yang kita sampling adalah frekuensinya ya. Tidaknya sama dengan atau lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimumnya. Apa itu frekuensi maksimum? Yaitu nilai atau komponen frekuensi tertinggi dari suatu sinyal. Kenapa pada suatu sinyal itu muncul berbagai macam frekuensi? Bisa dari frekuensi yang rendah atau sampai yang tinggi, gitu ya. Ya contohnya kalau Anda pemain gitar gitu ya, gitar elektrik, nah, Anda kan suka setting, bisa
saya mau pakai sound effect. Nah, kan kayak gitu ya. Efek mau di mana gitu, mau di apa? Pakai bass atau treble gitu kan. Kalau bass berarti kan di frekuensi yang rendah kayak gitu kan. Kalau pakai sound effect ya. Tapi kalau yang suka ya elektrik ya nggak perlulah ini gitu ya. Itulah di sini mau menjelaskan bahwa frekuensi itu macam-macam ya. Nah, tapi untuk patokannya melakukan frekuensi sampling adalah ini. Lihat atau identifikasi berapa frekuensi maksimumnya. Nah, kita lihat contohnya ya. Bagaimana cara mengidentifikasi frekuensi maksimum? Kita lihat contohnya, misalnya ada sebuah sinyal analog, persamaannya seperti ini. Oke. Nah, kita harus mencari frekuensi maksimum, ya kan? Gimana caranya? Berarti persamaan sinyal analog ini kita buka ke dalam bentuk persamaan biar kelihatan apa? Pakai persamaan gelombang tadi. Cos 2V Ft, gitu kan ya? 2V frekuensi kali waktunya. Rubah ini. 4000 bagi 2 gitu ya. Itu tinggal 2000. V P-nya ya tetap. Ya buat ke dalam bentuk ini. Bentuk persamaan gelombang. Nah, di sini kita lihat frekuensinya 1 2000, 1 3000. Nah, frekuensi maksimum itu mana? Kan ini komponen frekuensi ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, pilihlah yang tinggi. Maka frekuensi Nyquist-nya berapa? Ya ini, 2 dikali dengan frekuensi maksimumnya. Didapat ini. Masih bisa dipahami ya? Masih mudah ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke ya? Ibu lanjutkan lagi kalau gitu ya. Nggak ada yang bertanya? Nah, teorema Nyquist atau nama lainnya adalah teorema sampling. Dia mengisyaratkan nilai minimal atau kriteria minimal dalam kita melakukan sampling. Kalau kita gunakan frekuensi seperti yang tadi, kriterianya ini. 2 dikali frekuensi maksimumnya. Kalau kita gunakan parameter periode, syaratnya ini. Periodenya, samplingnya adalah setengah dari periode maksimumnya. Kenapa seperti ini? Masih ingat ya, di fisika dasar, frekuensi sama periode kan berbanding terbalik kan? Jadi, dalam teorema sampling, bisa kita sampling menggunakan frekuensi sampling atau periode sampling. Keduanya boleh. Oke, kita lihat teorema sampling contohnya. Misalnya sebuah sinyal sinusoidal dia punya frekuensi katakanlah frekuensi tertingginya adalah 4000 Hz. Ini nggak lengkap ya. Frekuensi tertinggi maksimumnya 4000 Hz. Disampling dengan frekuensinya 8000 Hz. Berarti frekuensi samplingnya adalah 2 kali frekuensi maksimumnya ya kan? 2 kali 4000. Nah, sekarang kita lihat bentuknya itu akan seperti apa. Misalnya ini fungsi sinusoidalnya ya. Kemudian kita ambil titik-titik sampel tertentu nih di setiap ini setengah gelombang. Ini kan satu panjang gelombang. Ambil setiap setengah panjang gelombang. Oke. Atau periode samplingnya adalah setengah dari periode maksimumnya. Periode maksimumnya kan TM, itu periode kan, 1 ya kan. Berarti kita ambil setengahnya. Nah, Anda lihat kita dapatkan titik-titik sampelnya ada di titik pada magnitude sama dengan 0, ya kan? Atau pada simpul, gitu kan. Nah, kalau seperti ini, kita lakukan proses rekonstruksi. Anda lihat, titik-titiknya yang ada hanya ini ya, yang ada di simpul aja.
simpul aja ini. Nah, bentuk sinyalnya seperti apa? Ya nggak ada informasi lain. Kalau ada 2 buah titik seperti ini sinyalnya bagaimana ya? Paling mungkin adalah sinyalnya bentuknya seperti ini, ya nggak? Lurus gini. Ada nggak yang bentuknya kayaknya aneh-aneh di sini? Dasarnya apa, ya kan? Menghubungkan 2 buah titik paling mungkin adalah menarik garis, ya kan, ke dia. Nah, bentuk garisnya yang paling mungkin di sini adalah garis lurus. Kalau bentuk sampai seperti ini, itu kalau forecaster udah hebat banget ya. Nah, kan kalau alat, software kan nggak bisa seperti itu ya. Apalagi nggak tahu ini fungsinya sinusoidal gitu ya. Gimana kita cuman hanya punya informasi titik-titik ini aja, fungsinya apa? Yang paling mungkin ya ini. Ya kan? Tarik semua data gitu ya di statistik kan. Garis lurus semua, ya ini. Hasilnya garis lurus. Nah, artinya apa? Kalau kita melakukan sampling, menggunakan frekuensi sampling yang nilainya adalah ini, 2 kali frekuensi maksimumnya, atau dikatakan frekuensi sampling minimal, akibatnya apa? Akan terjadi kehilangan informasi dari komponen sinyal. Ya kan? Mana yang hilang? Ya ini, nilai-nilai pada nilai frekuensi maksimumnya. Betul ya? Pada nilai amplitudonya jadi nggak ada. Nah, ini ya. Ini kalau kita lakukan frekuensi sampling yang minimal. Masih mungkin informasi itu ada yang hilang. Sehingga supaya tidak terjadi kehilangan informasi gitu ya, maka tadi kriteria dari Nikius bahwa frekuensi samplingnya setidaknya ini lebih besar, sama dengan 2 kali frekuensi maksimumnya. Karena kalau sama dengan bisa jadi kita kehilangan informasi ya. Sehingga pemilihan frekuensi sampling yang lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimumnya akan diperoleh rekonstruksi sinyal yang lebih baik dibanding mana? Yang dibanding yang ini. Sama dengan, ya kan? Itu artinya semakin tinggi sampling rate-nya, kan ini ya, semakin tinggi sampling rate-nya, maka hasil konversi ke bentuk analognya akan semakin mendekati bentuk aslinya. Betul ya? Tuh, udah lihat aja di sini. Masukkan nih titik-titiknya, sampling aja sebesar mungkin ya kan. Nah, berarti di setiap titik ini lebih rapat lagi akan ada wakilnya ya kan. Berarti nanti kalau dibuat sini akan mirip banget dengan ini ya kan. Ini sebenarnya masih terlalu besar. Ini lebih rapat lagi ya kan. Nah, tapi kalau kita melakukan sampling yang terlalu tinggi, sampling rate-nya terlalu tinggi, yang tadi Ibu sampaikan sangat rapat, ada harga yang harus dibayar. Gitu ya. Apa yang harus dibayar? Cost-nya adalah Anda harus menyiapkan ini, data storage yang besar. Akan data sinyal analognya disimpan kan, dirubah ke dalam sinyal digital kan, gunakan device converter itu kan. Nah, dia harus menyediakan ini storage yang besar untuk menyimpan sinyal digitalnya itu. Nah, kalau datanya sinyalnya sangat banyak, kayak data seismik, Anda bayangkan kan, seismograf setiap saat merekod data ya kan, data dari satu jaringan seismograf. Anda bayangkan di Indonesia ada berapa puluh ribu jaringan seismograf ya kan. Sinyal analognya Anda sampling sekecil mungkin ya, memang biar menggambarkan sesungguhnya, tapi berapa kapasitas storage yang dibutuhkan itu sangat besar, cost-nya sangat besar. Maka ada hitung-hitungannya. Carilah kalau di statistik, cari sampel yang representatif aja ya kan, bisa menggambarkan populasi sesungguhnya kan. Nah,
Kita mencari berapa sih sampling rate-nya yang efisien, dalam hal ini tidak berdampak ke cost yang lainnya. Caranya adalah, nah kita lihat dulu nih, satu dulu. Kalau tadi sinyal frekuensi maksimumnya 4000 Hz, kita sampling 8 kalinya. 32.000. Berarti kan titiknya tadi cuman sini ya. Nah, tambah sini. Oke, tadi cuman ada ini tambah sini kan, di samplingnya lebih besar ya kan, nambah titik samplingnya. Hasil rekonstruksinya gimana? Nah, ini. Di sini ada, ya kan? Nah, bentuknya kalau kita satukan, kan hasil rekonstruksi adalah analog ya. Ya mirip lah. Perilakunya seperti sinyal sinusoidal ya kan. Setidaknya kita tahu nilai ini, ya kan, nilai pada saat simpulnya gitu ya. Terus nilai maksimumnya, nilai minimumnya, kan itu cukup ya. Nilai rata-ratanya kita tahu, nilai maksimum, nilai minimum, itu informasinya sudah cukup. Jadi cukup misalnya hanya 32.000 Hz. Itu bisa dilakukan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mau di atas berapa? 100 kalinya boleh nanti hasilnya juga Anda bisa lihat. Nah, ini nanti di praktek mungkin ya akan disampaikan cara mensketsa seperti ini. Ini sebetulnya ada software online, jadi Anda tinggal kayak mainan aja ini ya. Nah, sekarang kita lihat kalau ini frekuensinya jauh lebih kecil dari frekuensi maksimumnya. Frekuensi maksimumnya 4000. Kita sampling 3000. Berarti kan kurang dari 2 kali 8, 4000. Berarti 8000. 3000 lebih kecil dari 8000 Hz, ya kan? Itu artinya kita hanya sampling di sini, di titik ini saja. Oke, nah bayangkan. 1, 2, 3, 4 panjang gelombang ya. Kita sampling cukup dengan ini 3000 Hz, berarti kita akan mendapatkan 4 titik saja. Sekarang kita rekonstruksi kalau ada 4 buah titik ini, ya kan? Yang terlihat kan ini saja. Bentuk sinyalnya gimana? Yang paling mungkin ya tadi 2 buah titik kita tarik garis lurus ya kan? Ini paling mungkin bentuknya sini. Anda lihat aslinya sinusoidal, di samplingnya lebih kecil dari 2 kali frekuensi maksimumnya, hasilnya malah jadi bentuk seperti ini, jauh berbeda dari bentuk sinusoidal aslinya. Betul ya? Jauh kan? Nah, jika terjadi seperti ini, inilah yang disebut sebagai fenomena aliasing. Artinya apa? Proses kita melakukan samplingnya tidak sesuai dengan syarat Nyquist yang diberikan. Aliasing sendiri adalah proses di mana sinyal waktu diskrit yang dihasilkan memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, bayangkan, frekuensinya pun jadi berbeda. Dari mana bedanya? Dari sinyal aslinya. Hingga kan karakteristik gelombang itu salah satunya adalah frekuensinya. Kalau frekuensinya aja berbeda, maka sifatnya berbeda ya kan? Artinya apa? Tidak mewakili sifat sinyal aslinya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Masih gampang ya? Masih jelas ya? Bisa Ibu lanjutkan lagi ya? Bisa, Bu. Oke. Ya, nah, kita lihat aliasing ya. Nah, kenapa dia bisa sampai tidak mewakili sifat aslinya, berubah frekuensinya? Karena aliasing itu sebetulnya fenomena
yang terjadi karena kesalahan, ini ingat baik-baik, informasi frekuensi. Akibat apa? Akibat frekuensi sampling yang terlalu rendah. Oke? Karena frekuensi samplingnya rendah, akibat dari apa? Akibat dari tidak memeriah Nyquist, yaitu setidaknya kriteria minimal frekuensi samplingnya itu sudah tidak dipenuhi. Nah, frekuensi sampling yang terlalu rendah atau periode sampling yang terlalu tinggi, nah tadi menyebabkan frekuensinya berubah kan? Nah, berubahnya bagaimana? Terjadi pergeseran informasi frekuensi. Kita lihat contohnya. Sebuah sinyal disampling dengan interval 2 mili detik. Oke. Spektrumnya di sini, frekuensinya ya di sini ya. Katakanlah berapa ya? 80 misalnya ya. Kalau kita lakukan sampling intervalnya adalah 4 mili detik, periodenya tiap 4 detik, gitu kan ya. Kan periodenya makin tinggi, Anda lihat. Frekuensinya bergeser ke kiri, jadi lebih rendah sedikit ya. Nah, sekarang kalau periode samplingnya kita naikkan lagi dari 2 jadi 16 mili detik, Anda lihat. Frekuensinya bergeser dari, kita bandingkan dengan yang 2 ya, sekitar 80-an Anda lihat. Di orde mungkin 25-an ya kan, 30. 20-an mungkin ya. Inilah suatu sinyal, frekuensinya berubah, parameternya ya kan, ya itu sudah tidak bisa menggambarkan keadaan sinyal aslinya. Itulah makanya aliasi ini harus dihindari karena nanti akan membuat sinyal yang mau kita proses jauh berbeda dari sinyal aslinya. Tidak mencerminkan sinyal aslinya gitu ya. Sayang banget ya. Apa gunanya kan kita mau memahami sinyal asli ya kan? Sinyal yang ada, sinyal seismik ini seperti apa? Ternyata yang kita cek malah bukan sinyal seismiknya, tapi misalnya noise dari yang lain ya kan. Nanti diseminasi informasi peringatan konsekuensi gempanya, apalagi kalau gempanya di lautan kan jadi berbahaya, berbeda ya kan. Ini adalah aliasi. Oke, ini adalah proses sampling dari yang kita lakukan baru sampai sini. Intinya adalah kita gunakan kaidah Nyquist, ya kan, hindari aliasi di sini ya. Nanti sinyal analog waktu kontinunya, hasilnya kalau proses samplingnya bagus, akan dihasilkan sebuah sinyal diskrit XN. Sinyal diskrit ini kan harus dirubah ke dalam digital. Digital itu apa? Ke dalam bilangan biner 0101. Nah, untuk sampai ke sini perlu 2 proses ini. Pertama, pengkuantisasi, ya proses kuantisasi dan proses pengkodean atau coding. Nah, kita lihat satu persatu ya, 2 bagian ini. Yang pertama adalah kuantisasi. Apa itu? Dia adalah proses konversi sinyal yang bernilai kontinu. Dari yang diskrit menjadi kontinu. Tapi kontinunya di mana? Ini kan sinyal analog, XA. Kontinu, tapi pada kuantifikasi tertentu, pada sequence tertentu, gitu ya, pada kuanta tertentu. Walaupun nantinya hasilkan
dan nilai sebenarnya bisa aja berbeda. Nah, nanti kalau berbeda sangat jauh mengakibatkan ini adanya kesalahan kuantisasi atau kuantisasi error. Contohnya adalah kenapa? Bentar. Ya, tidak apa-apa. Silakan off kamera, nggak apa-apa ya. Ketika Ibu menjelaskan, nggak masalah. Ini penjelasan lengkapnya, Ardiansah dan lainnya yang sudah punya bukunya, bisa lihat di bukunya kita. Bagaimana original speech, suara aslinya ini, ya. Kemudian dikuantisasi nih, per kuanta berarti pada nih daerah ini kan dia punya apa puncak seperti itu ya. Nah, di daerah dengan ini sebuah nilai yang sama di sekitar rentang itu. Nah, sama ini juga dibuat ini pada apa namanya rentang itu diibaratkan nilainya akan sama, walaupun di sini bentuknya malah runcing ya sinusoidal itu, tapi kalau di kuantisasi ini dianggap sebagai sinyal-sinyal yang nilainya sama di sequence tertentu. Nah, kalau nilainya terlalu jauh gitu ya antara hasil yang dikuantisasi dengan nilai sampling sebenarnya, ini akan muncul ini apa kuantisasi error. Jadi kayak munculnya jadi noise. Silakan Anda baca di bukunya Litan. Ini contoh capture gambarnya saja ya, penjelasannya silakan Anda lihat di situ tentang kuantisasi. Intinya kuantisasi adalah proses konversi sinyal yang bernilai kontinu gitu ya, menjadi nilai diskrit tertentu di setiap rentang tertentu ya. Nah, nanti sinyal yang sudah terkuantisasi itu ya kan dari sinyal sampling yang ada yang sudah disampling dilakukan proses pengkodean. Nah, apa itu proses pengkodean? Dia adalah untuk mengkonversi sinyal analog ke digital gitu ya. Intinya itu ya. Analognya dari mana? Sinyal analog yang terkuantisasi dengan cara memberikan nilai pada setiap level tertentu. Nanti dalam coding itu apa? Kan dilakukan proses kuantisasi ya. Nah, kita lihat misalnya yang akan kita lakukan kuantisasi dari 0,0 sampai 0,4. Kan nggak ada ya digital nilai 0,0, 0,3, 0,4 nggak ada ya. Nilainya harus 1 atau 0 kan gitu. Nah, maka range kuantisasi ini kita buat ini step kuantisasi. Jadi dia adalah selisih antara satu level dengan level lainnya. Contohnya ini antara level 0,1 dan 0,2. Kita lihat step kuantisasinya. Berarti kita lihat di sekitaran sini, sinyal aslinya ini yang garis hitam penuh. Oke. Kemudian dikuantisasi, misalnya di daerah sini ada nilai ini ya, dot hitam penuh ini. Nah, sinyal digitalnya mana? Ya, misalnya 0,2, kita nyatakan 1. Kalau di bawah sini 0 atau seperti itu ya. Nah, bagaimana menentukan nilai digital atau tidaknya 0101-nya? Kita lihat ada berapa level kuantisasinya. Nah, ada berapa? Nah, nanti nilai level kuantisasi ini yang kita ukur, kita hitung, berdasarkan formula ini. 2 dikali dengan bitnya. Nah, bit itu apa? Binary digit. Dia sebuah unit
nilai terkecil, unit data terkecil dalam komputasi digital gitu ya, berupa 1 digit biner. Nilainya bisa 0, bisa 1. Contohnya, misalnya ADC, misalnya. ADC paling gampang lah. ADC 10 bit. Nah, itu artinya apa? ADC ini kita bisa menghitung informasi yang bisa dia berikan. Binernya berarti berapa banyak informasinya adalah 2 pangkat 10. Betul ya? Berapa? 2 pangkat 10. Ada yang masih ingat? Angka yang unik ya? Ya, tidak. Betul ya? Ya, Bu. Nah, artinya apa? Sebuah ADC 10 bit artinya dia bisa memberikan informasi sebanyak 1024. Gitu kan informasi yang bisa dia sampaikan. Nah, kemudian ini kalau kita sudah tahu berapa atau berapa level kuantisasinya si L ini gitu ya, bisa kita dapatkan dari sini, dari informasi amplitudo sinyalnya dan resolusinya. Maka kalau sebuah ADC kita bisa tahu level kuantisasinya, maka ADC itu kita bisa tentukan berapa resolusi pengukurannya. Nah, dari persamaan ini. Ya. Nah, resolusinya itu nama lainnya adalah ini, set kuantisasi. Nilai apa sih kalau dari alat? Kalau resolusi itu nilai terkecil yang masih bisa dibaca, ya kan? Nah, oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Ini contohnya sebetulnya angka-angkanya ada yang nggak salah Ibu menuliskan ya, tapi nanti Ibu jelaskan. Misalnya, sebuah sinyal, amplitudo sinyalnya adalah 1 volt. Nah, disampel dengan ADC 10 bit. Nah, berarti jumlah level atau jumlah informasi yang bisa kita ketahui, nah tinggal masukkan ini ya, yang tadi kita hitung. Betul ya? Nah, di sini terus disampling. Sinyalnya itu disampling dengan frekuensi di sini ini malah 20 ya. 15 atau 20. Kamu pilih aja salah satu ya. Kalau mau ambil 15 ya berarti di sini ganti menjadi 15. Nah, perkalian antara frekuensi sampling dengan bitnya itu yang menyatakan berapa bit rate-nya atau bit per satuan detik gitu ya. Ini tinggal pilih aja angkanya ya. Oke. Nah, berarti resolusi ADC-nya berapa? Nah, kita gunakan persamaan yang tadi. Nah, ini. Kan mencari ini ya, resolusinya kan. Nah, ini levelnya sudah ada, 10 bit ya, tambah 1. Maka ADC itu bisa menghitung resolusinya adalah sebesar ini, 0,0195 volt. Misalnya ini sinyal apa? Sinyal tegangan listrik, gitu kan ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian untuk frekuensi maksimalnya berapa? Gunakan saja kriteria Nyquist yang minimal. Kalau minimal itu artinya apa? Yang sama dengan, ya kan? Berarti kita masukkan di sini frekuensi maksimumnya adalah frekuensi sampling dibagi dengan 2, ya toh? Nah, frekuensi samplingnya tadi berapa? 15 ya, 15 bagi 2, 7,5. Kalau soalnya 16 ya ini berarti betul. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau enggak, Ibu yang tanya ya. Ada yang mau bertanya nggak? Jelas ya? Bisa dipahami ya semuanya ya? Siap, bisa Bu. Oke. Oke, nah pertanyaannya adalah dalam bentuk tugas. Oke, yang masih belum punya referensi nomor 2, Litan, silakan download. Pertama, pelajari example 2.2 dan 2.3. Setelah itu, kerjakan problemnya 2.1 sampai 2.4. Oke, silakan Anda buka buku Litan Anda, lihat example yang tadi. Tugasnya nanti dikerjakan, dikumpulkan di SIMAS. Ini sedang Ibu buatkan di ini, terlampir di Litan Book. Anda kirimkan sampai tanggal 4. Tanggal 4 bulan 4 2022 ya. Oke. Sudah dilihat soalnya? Ini masih ada waktu, kita sampai 15.00 ya, masih ada 10 menit. Berarti mana? Digital Signal Processing Litan. Oke. Ibu share saja. Oke. Sudah muncul ya di layar Anda? Nah, yang ini. Muncul ya? Terlihat ya? Itu Terlihat, tolong share Bu. screen. Siap ya Bu. Nah, oke. Ya, oh ya benar nih tadi. Yang 800 berapa? 838 halaman ya. Iya. Tapi kalau e-book, kalau kapan-kapan ya kalau kita lagi kuliah di Bandung, nanti Ibu perlihatkan e-books ini Ibu print. Ibu print ya segitu ya. Nah, pakai yang ada? Nggak ada. Nah, kalau di Bandung itu ada toko buku, bukan toko buku, toko apa? Ibu udah cerita belum sih? Percetakan, tukang fotokopi gitu kan. Nah, yang menyediakan ini hard copy dari textbook tapi yang berbahasa Inggris. Nah, Ibu belinya di situ daripada ngopi sendiri, ngejilid sendiri ya kan. Tapi kalau mau pakai e-book juga nggak masalah. Kita lihat ya, nih soal nomor, bukan soal, example 2.2. Nah, modelnya seperti ini. Kenapa nggak Ibu tugaskan? Karena ini perlu matematis, perlu tools matematis yang dulu sudah Anda dapatkan. Kan sinyal analog, bentuknya seperti ini ya. Di sampling. Nah, Anda lihat, plot spektrum sinyalnya sampai 20 kHz. Gimana caranya? Mau memplot sampai 20 kHz. Padahal ini domainnya waktu continuous. Berarti kan harus dirubah ke dalam domain frekuensi kan? Karena yang direntang sampai 20 kHz. Seperti tadi, sinyal domain waktunya ini gunakan kaidah Euler ya kan? Rubah, ya kan? Nih, kemudian buat sampai muncul spektrumnya pakai ekspansi deret Fourier, ya kan? Itu kan matematis banget ya. Silakan Anda turunkan, Anda lengkapi nih si halaman ini karena di Litan ini dianggap bahwa Anda semua udah nggak ada masalah bagaimana menggunakan Euler, bagaimana menggunakan Fourier series expansion, itu udah dianggapnya Anda semua sudah jago. Buktinya apa? Kalau di SMKG bener ya, dianggap sudah jago ya karena Anda semua udah lulus ya kan. Kalau ngajar di universitas lain tuh
Ada juga ngambil sinyal, tapi matek atau manrek, matematika rekayasa, atau matematika fisikanya belum lulus. Ada yang kayak gitu ya, itu masih bisa ya dosennya diarahkan lah ke asisten dosennya, suruh ngejelasin tuh matematikanya gitu ya. Nah, tapi kan Anda udah pada bisa semua ya kan. Silakan yang masih kesulitan, lihat lagi matematikanya. Lihat. Di plot, nah, sinyalnya mana? Ingat ya, plot spektrumnya sampai 20 kHz. Kalau secara matematika, perluasan deret Fourier kan bisa sampai tahingga. Sampai bisa di sini minus tahingga. Nah, sinyalnya, lihat, dibatasi sampai 20 kHz saja. Berarti di bawah, di atas 20 kHz ya nggak usah diplot. Kan gampang, ya kan? Nah, yang kedua, nah, Anda harus memplot juga sinyal analog yang sudah rekonstruksi, ya kan? Jika, nah di sini diperkenalkan low pass filter, salah satu bentuk filter basic ya kan, low pass, jadi yang dilewatkan hanya frekuensi-frekuensi rendah saja, di mana frekuensi rendahnya itu, nah di sini ada istilahnya cut off frekuensi, hanya yang dilewatkan yang di bawah 4 kHz, ya kan? Nah, ya berarti pilihlah yang di bawah 4 kHz, ya berarti yang ini aja, ya kan? Nah, itu nih, hanya yang di bawah 4 kHz kan, satu sisi kan gitu ya, apa perluasan deret Fourier dalam bentuk eksponensial kan nilai koefisiennya ada C plus C minus kan. Nah ini gimana Anda bisa menggambarkan ini ya, kalau matematikanya masih lupa ya sulit ya kan. Nah di sini kita lihat kan frekuensi samplingnya berapa, 8.000 ya kan. Frekuensi tertingginya berapa? 3.000. Frekuensi tertingginya berapa? 3.000 ya. 3 dikali 2, 6.000. Frekuensi sampling rate-nya setidaknya lebih besar dari 6.000, 8.000. Berarti 8.000 masih oke. Nah, di sini dikatakan menurut teorema sampling, ketika kita mensamplingnya lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimumnya, nah katanya apa? Di sini satisfied, ya kan, nggak masalah gitu kan ya. Oke, maka bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang 2.3 ini jadi Ibu jelaskan nggak apa-apa. Ini Anda lihat nih, coba frekuensi paling tingginya berapa? 5.000 ya. Di samplingnya, sampling rate-nya frekuensinya 8.000. Kurang dong dari aturan Nyquist ya kan, 2 dikali 5.000, 10.000. Nah, 8.000 lebih kecil dari 10.000 kan. Pasti otomatis dia muncul yang namanya aliasing. Ini memplotnya, gunakan tadi ya, Euler, cari koefisien Fourier dalam bentuk eksponensial. Ini bentuk sinusoidal, rubah dulu ke dalam eksponensial. Oke, ini penjelasannya. 8.000 yang harusnya 10.000, ya kan? Minimalnya 10.000. Nah, ini sampling theorem condition-nya violated. Artinya apa? Nggak sesuai. Artinya apa? Violated itu nggak sesuai aturan, melanggar aturan. Aturan apa? Dari ini teorema sampling yang mengadopsi ini, setidaknya frekuensi sampling itu harus lebih besar atau sama dengan dari frekuensi Nyquist-nya, yaitu 2 kali dari frekuensi maksimumnya. Nanti jatuhnya adalah noise yang gitu ya. Oke, silahkan. Nah, ini perlu matematis ya. Nanti Anda lanjutkan baca ini. Oke ya. Ya, baca saja. Nah, nanti bahkan noise-nya itu seberapa banyak gitu ya. Nah, kita bisa menghitung ini level noise-nya dari aliasing yang terjadi. Nah, contohnya ini.
Kita bisa lihat nih level noise-nya pakai persamaan ini, ya kan? Nah, ini nggak Ibu jelaskan, silakan Anda baca karena Ibu tanya di perkuliahan teknik digital, katanya aliasing juga sudah dijelaskan, ya kan? Oke, aliasing level noise-nya bisa di berapa persennya bisa ketahui bahkan nih di setiap sequence tertentu. Nah, kita bisa lihat mana sih yang persentase aliasing noise levelnya itu yang paling kecil. Kita bisa tahu dia di mana. Oke. Kemudian anti-image filter, walaupun kamu mungkin dengar perfect picture, ya kan? They don't need no filter kan? Nah, beda ya. Ada yang nyambung nggak sama Ibu? Kalau nggak berarti Anda ada di jalan yang lurus ya. Nah, ini dia adalah anti-image filter dan equalizer. Anda baca saja ini ya. Nah, Anda lihat bahkan nih, selain tadi ada aliasing jadi noise ya. Nah, ini bahkan bisa menyebabkan ini distorsi. Jadi sinyalnya itu jadi terdistorsi. Artinya apa? Jadi distorsi itu apa? Jadi kacau kan? Jadi rusak nih. Ini ya. Jadi mengalami distorsi. Nah, bahkan di sini ini kita bisa tahu berapa persentase dari distorsinya. Nah, untuk hal ini biar terlihat sebetulnya selain dilakukan perhitungan ini ya, yang sudah Anda pernah dapatkan mungkin ya di matematika teknik digital. Nah, kalau nanti Anda bisa explore di praktek untuk menggambarkan bagaimana aliasing, bahkan ini berapa besar ini rasio daya dari sinyalnya itu, sehingga ini muncul ini kuantisasi noise power SNR, ya kan? Ini perbandingan dayanya. Anda bisa lihat, bisa tentukan, bisa hitung. Nah, kalau dihitung aja kan kayak gini nggak kelihatan ya. Nah, di buku ini silakan Anda gunakan MATLAB. Bahkan di sini dikasih script-nya, ya kan? Bisa langsung menghitungnya nih, seperti ini. Jadi, Anda lihat sebuah sinyal, ya kan? Sinusoidal, frekuensinya sekian ini, disampling 8.000. Nah, Anda lihat, gunakan kuantisasi ya, untuk mengkuantisasi, menggunakan ini, katakanlah ADC 4 bit misalnya ya, dan plot sinyal kuantisasinya. Kan kalau kita hitung, tidak mau ngeplot kayak gini, mana tadi plotting? Ibu kira nggak ini ya, nggak, pokoknya yang lebih bagus kalau Anda gunakan nih software. Nah, lihat, Anda gunakan MATLAB ini. Nah, lihat nih, ini nanti di praktek saja ya. Nah, lihat, ini sinyalnya kan sinusoidal begini ya. Di kuantisasi bentuknya kan seperti ini nih, square seperti ini, maka akan ada sinyal-sinyal yang bisa jadi hilang dan terdistorsi. Ini jadi lebih kelihatan kalau kita simulasikan menggunakan software ya. Nah, ini bahkan sinyal dalam bentuk sinyal suara, speed juga bisa Anda lakukan. Nah, gayanya MATLAB untuk yang dipakai di Litan ini gunakan M-file. Jadi ya kamu seperti ngoding programmer dari nol gitu kan. Ini walaupun sudah tersedia juga ya toolbox-nya, tapi untuk belajar Ibu sarankan seperti ini. Clear all ya kan, close all kayak gitu kan. Play ya kan. Nah, kalau gunakan M-file kamu bisa lihat ini
parameter-parameternya apa saja, ya kan? Formulanya seperti apa, ya kan? Terus selain ya ini apa ngeplotnya ini, ya kan? Ini kan udah aturan dari MATLAB-nya. Yang penting ini adalah ini nih. Anda bisa apa mendefinisikan variabelnya atau parameternya, masukkan ke persamaannya. Itu sih kalau di praktek sinyal. Oke, silakan. Nah, ini nih yang tadi Ibu gambarkan, silakan Anda baca di sini kenapa proses kuantisasinya seperti ini, bahkan sampai ini muncul seperti ini ya, SNR-nya sebesar ini. Nah, kalau yang di apa namanya teori, nah tugasnya yang ini, nomor 1, 2.1, 2.2, 2.3, sampai 2.4. Semuanya sama. Anda lihat, kasih sinyal analog, bentuknya sinusoidal, ya kan? Domain waktu continue. Sama ya, nomor 2, 3, 4 juga. Sampling rate, ya kan? Nah, semuanya Anda harus memplot dalam bentuk sinyal ke domain frekuensi atau cari spektrum sinyalnya. Caranya bagaimana? Kan perlu matematis yang tadi ya. Euler, deret Fourier, ya kan? Dan lain-lain. Ini semua matematis. Oke, silakan Anda kerjakan sambil mereminder tools matematisnya. Bagaimana? Oke ya? Kumpulkan sampai hari Selasa minggu depan. Cukup sampai nomor 4 aja. Bu, saya mau mengerjakan yang lain, boleh aja. Terserah ya, tapi 4 yang awal itulah yang apa? At least setidaknya Ibu mau melihat cara Anda untuk mengulang lagi, mengingat kembali tools matematisnya gitu ya, karena yang lainnya ini udah bawaan pakai software semua, jadi lebih tergambarkan, lebih terlihat. Oke, untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup yang akan Ibu sampaikan. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Udah hadir semua? Belum? Hadir lengkap. Ya, kecuali itu ya. Tadi siapa? Siap, Hasan. Ihsanul. Hasan. Oh, dia panggilnya Hasan ya. Mana nih? Presensi. Ya sih, tapi tadi pagi Ibu nggak ketemu kok sama ini. Ya. Oke, sip. Ada pertanyaan? Tugasnya sudah di sana, sudah Ibu masukkan. Oh ya, nanti bahan materinya nanti Ibu kirimkan ke email kelas Anda ya, seperti yang sebelumnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, waktunya juga sudah habis. Sebenarnya belum habis ya, karena tadi kita mulainya juga lebih lambat ya. Oke, ada pertanyaan? Sekali lagi Ibu tanyakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Silakan Anda kerjakan tugasnya sebaik mungkin. Izin bertanya, Bu. Oh ya, boleh. Silakan Arif. Mohon izin, Bu. Izin bertanya terkait teknis mengerjakan tugasnya bagaimana, Ibu? Izin, Bu. Tugasnya, ya kamu kerjakan di buku tulis kamu gitu ya. Foto, satukan semua dalam satu file PDF gitu aja. Gitu ya. Oh iya, tadi tugasnya Ibu nggak lengkap ya. Masukkan ke PDF aja biar nggak banyak berubah ya. Oke, foto saja ya. Nggak usah kamu ketik, bikin equation gitu ya. Nah, tapi kalau mau kayak gitu juga bagus sih. Nah, bagus. Tapi kalau enggak juga ya tulis tangan juga enggak masalah. Ya, terima kasih. Oke ya. Ya, oke ya semuanya. Sudah equation sekarang itu sama yang dulu lebih menarik yang dulu ya. Tapi yang nggak tahu ya. Oke, sip kalau gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Ada, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Ibu. Tadi sudah telat ya, dan lain-lain. Ternyata lebih
nggak boleh lah, nggak boleh bilang. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Selamat sore. Sehat selalu semuanya. Jaga kesehatan yang masih di sekitar kampus. Ya, prokesnya dijaga. Yang masih di rumah ya Anda sudah dewasa ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Bu. Terima oke. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, hand meeting for all ya.